Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan, nama saya Priyani Pratiasina. Saya adalah mahasiswa aktif semester 6 dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan dengan NIM 21142011025. Nah, dalam video ini saya akan membahas sedikit mengenai pemeliharaan kesehatan lingkungan. Dan tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan keluarga dengan dosen pengampu Nurse Michelle Kairupan, Eskep MKes. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah semua hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitar. Menurut Wikipedia, kesehatan lingkungan merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Nah, berikut ada 6 faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan kita. Yang pertama ada polusi udara. Menurut Wikipedia, polusi atau pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Lalu ada perubahan iklim dan bencana alam. Beberapa faktor penyebab perubahan iklim diantaranya efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan klorofluorkarbon atau CFC yang tidak terkontrol, serta gas buangan industri. Ada juga kualitas air yang buruk. Air merupakan salah satu sumber penting bagi kehidupan manusia. Pemakaian air di Indonesia tergolong tinggi dan telah masuk dalam status kritis sedang hingga berat. Pencemaran air dari berbagai zat kimia merusak kualitas air, ditambah limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke sungai dapat mengkontaminasi air dan makhluk hidup. Kualitas air yang buruk akan berdampak pada kesehatan meskipun tidak muncul dalam waktu dekat, tapi dalam jangka waktu lama. Jika terlalu sering mengonsumsi air yang terkontaminasi, akan berpotensi terkena berbagai penyakit seperti gastrointestinal, sistem saraf atau efek reproduksi, dan penyakit kronis seperti kanker. Berikutnya adalah masalah infrastruktur. Masalah infrastruktur juga dapat berdampak besar pada kesehatan masyarakat, seperti jalan yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan serta kurangnya akses terhadap air minum bersih yang dapat menjangkau berbagai daerah. Nah, ada juga penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Mikroba atau yang juga dikenal sebagai mikroorganisme ini juga hidup di air, tanah, dan udara. Sebagian besar tidak memiliki efek negatif bagi kesehatan. Malah banyak mikroba melakukan fungsi biologis penting seperti membantu sistem pencernaan dan kekebalan tubuh kita. Sedangkan mikroba berbahaya yang dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit lebih sering disebut patogen atau kuman. Nah, makanan adalah salah satu cara utama di mana manusia dapat tertular penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Salah satu contohnya adalah keracunan makanan dari E. coli, sejenis bakteri yang dapat ditemukan di lingkungan dan makanan yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan, infeksi saluran kemih, dan efek buruk lainnya bagi kesehatan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan yang terakhir yaitu bahan kimia berbahaya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 1,6 juta kematian pada tahun 2016 disebabkan oleh paparan bahan kimia tertentu. Beberapa contoh bahan kimia berbahaya di lingkungan adalah logam berat dan racun yang masuk ke dalam pasokan air dan pestisida berbahaya yang masuk ke rantai pasokan makanan.
Nah, berikut ini adalah 7 tips menjaga lingkungan tetap sehat dan nyaman. Yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya akan lebih baik jika kita membuang dengan membedakan sampah basah dengan sampah kering dan sampah organik dan non-organik. Yang kedua adalah buatlah jadwal piket. Buatlah jadwal untuk membersihkan rumah. Apabila kita tinggal di lingkungan yang bersih, maka kita akan lebih berasa nyaman untuk tinggal dan terhindar dari penyakit karena kotoran dan debu. Yang ketiga, biasakan membersihkan rumah. Biasakan kita untuk membersihkan kamar mandi, dapur, halaman rumah, selokan, dan area sekitar rumah secara rutin. Yang keempat, membersihkan selokan-selokan. Tujuan dari membersihkan selokan adalah agar air di selokan tidak tersumbat oleh sampah-sampah. Apabila selokan tersumbat, bisa saja akan menimbulkan aroma yang tidak sehat dan menimbulkan datangnya serangga seperti kecoa. Yang kelima, bakar sampah yang tertimbun. Sampah yang sudah dibuang kalau sudah banyak sebaiknya dibakar agar tidak berterbangan dan berserakan kembali. Yang keenam, lakukan langkah 3M, yaitu menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mengubur barang-barang bekas. Nah, dan yang terakhir, selalu terapkan 3B. Buang sampah di tempat yang sudah disediakan, bersihkan segala sesuatu yang kotor, biasakanlah untuk hidup sehat dan bersih. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang. Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin kesehatan setiap individu. Hidup di lingkungan yang kotor tentu membuat seseorang rentan terhadap berbagai penyakit. Selain merugikan kesehatan penghuninya, lingkungan yang kotor tentu tidak enak dipandang mata. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap saat. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai pemeliharaan kesehatan lingkungan. Mohon maaf atas kekurangan dalam materi yang dibawakan dalam video ini. Untuk perhatiannya, terima kasih. Semoga bermanfaat.